Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Oke, pada video kali ini kita akan kembali menganalisa market. Di sini marketnya kembali adalah XAU USD. Oke. Dan baru saja saya membuat garis-garis di sini sekitar 10 menit yang lalu ya. Di sini udah ada pergerakan dari market maker. Oke, bagi yang bisa baca, ini di H4 udah jelas banget, khususnya buat peserta program profit konsisten Bang Fuad ya. Ini adalah apa yang saya bicarakan ya kan. Jadi dia ngapain nih? Jadi untuk selanjutnya udah jelas banget nih, dia akan ke atas ya. Dia akan ke, ya setidaknya ke sinilah ya. Oke. Jadi itu di sekarang ini baru di H1 akan ada penutupan dari H4, dan penutupannya ini kalau H4 kita lihat di daily. Nah, ini kan ini adalah konsep ya kan, apa, bearish single V. Oke, sekarang kita perlunya di 20 EMA untuk sekarang. Ini 1 menit ya. Ini jangan salah, 1 menit. Kenapa? Karena dimanapun kita trading ya kan, mau di bulanan, mingguan, itu dibentuk oleh candle yang 1 menit ya kan. Tapi yang 1 menit juga bisa mendapatkan gambaran dari mingguan, bulanan, harian, jaman. Oke. Jadi ya kalau time frame, ya semua time frame berhubungan gitu ya. Kayak ini atom-atomnya, maka di monthly atau weekly itu adalah merupakan tubuhnya atau selnya ya kan. Dari atom, sel, tubuh ya kan, sampai terbentuk body. Oke. Ini H1 berapa ini? Ini udah lewat H1, udah kencang banget teman-teman ya. Ini 500 pip dalam 11 menit nih. 500 pip dalam 11 menit. Ini bahayanya kalau di menit terakhir dia fake breakout. Jadi kalau menurut saya dia nggak fake ya kan. Kalau entry-nya sih, kalau untuk ngejar daily mungkin ya besok. Kalau ini sih udah pasti bullish ini daily-nya ini. Cuma kalau kita buy di sini kan udah berapa itu lewatnya jauh sekali, harusnya kita buy di area sini lah, tengah-tengah. Ini di ujung sekali kita buy. Tapi kalau market maker itu ya seperti itu analisanya, ya sudah. Saya akan buy, tetapi kita lihat dulu prosesnya di sini di M1. Yang terkecil yang bisa kita lihat adalah M1. M1 apa yang terjadi? 6 menit. Kita pakai 6, kemudian 6-nya bullish ya kan. Kemudian ya di sini SNR saya. Kemudian ini 2 3 4 5 6. Ya harusnya naik ya. Ya mungkin kita bisa dapat pergerakan yang lebih bagus ya. Ntar dulu. Kalau dari segi channel ini, gimana status dari deviasi? Itu yang harus kita ketahui. Oke. Emang di sini lemah statusnya, tapi kalau udah statusnya lemah, oke, tergantung 3 channel ini kita bisa ambil keputusan sebenarnya ya kan. Kalau dalam time frame kecil, kita akan lihat di sini. Ini pergerakannya tinggi sekarang nih, volumenya gede-gede nih, volume besar. Mungkin masuk sesi New York ya, sesi New York sekarang. Karena ini baru 13 menit, udah pergerakannya 1 jamnya udah liar banget nih.
Tapi dari konsep satu hari market maker ada di sana ya kan. Kemudian H4 market maker jelas banget, jelas pakai banget ya kan. Cuma di H4 ini ya, di H4 ini kita ada di area yang berbahaya untuk sebenarnya CBB. Oke, karena kita ada di area di bawah DPC 1 dan antara middle itu adalah area range. Nah, di sini kita lihat status dari middle sebenarnya dia udah lemah ya kan. Status lemah di sini harusnya udah di hit ya, tapi kenapa enggak gitu. Oke, ini turun teman-teman. Jadi oke, saya di sana aja lah. Turun lagi, tembus. Oke lah. Oke, enggak apa-apa lah di sana. Target di atas ya. Ini adalah pergerakan market maker kemana nih? Kita targetnya yang besar apa yang kecil? Ya, di sinilah. Target 1000 poin. Berapa nih? 1400. Ada yang nyebut 141 ya kan? Oh, harusnya bisa di sini, di bawahnya lagi. Ya udahlah, di sana aja, oke. Untuk kalau ini memang market maker dari H1 beraksi ya. Jadi dia maksimal paling ke level ini saja. Ini udah 1000 pips. Oh, saya salah time frame. Oke, kita tunggu dulu. Time frame yang kecil aja. Ini micro time frame. Oh, di M5 bisa ke deviasi 1 nih. Tapi kalau memang pergerakan ekstra, ini dekat banget disentuh ini berapa ya? Kita pakai 500 aja ya. Oke, 500. Ini harusnya udah nggak dilewati sih. Target ya 1000 harus. Gimana 1000-nya ini? Aduh. Kecil banget lagi. 1000. Oke. Tuh, target. Oke, itu saja ya untuk tradingan hari ini. Oke, ini bisa turun lagi. Enggak sih, harusnya udah enggak. Karena di sini MM udah kelihatan banget, ya kan? Kemudian status dari middle di sini juga udah lemah banget. Tapi kenapa? Oke. Untuk Bang Fuad, ini contoh yang sangat signifikan, oke. Dan saya di sini prediksinya 70% ya. 70% dia akan menyentuh TP. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi pokoknya kalau udah dekat-dekat TP besok kita cek ya. Kalau untuk pergerakan candlenya berapa? Pergerakannya kalau di sini kan H4 ya kan? H4 berarti dia akan pakai sekitar ini ya. Tapi ini doji sih. Jadi kalau doji ada semakin banyak jadinya. Ini kita harusnya sih di 8 jam lah ya, 8 jam harusnya di 8 jam. Ini garis apa ya? Oh. Oke, itu dia 8 sampai 12 jam lah, kita kasih kesempatan 12 jam. Jadi kita cek 12 jam lagi kena apa enggak. Kalau enggak ya udah kita akan close aja karena analisisnya harus dirubah lagi. Oke, itu ya. Ini daily ya kan? Daily. Kalau gambaran besar gimana? Gambaran besar bisa nggak?
gambaran besar kita lihat market maker di mana kan gitu. Ya, dia di sini, di sini. Ini berapa Bu weekly ya? 4 minggu. Ya kan? 4 minggunya ragu. Baru 2, lagi 4-nya kemana? Ini target ini bisa dicapai nih. Berapa ini? Itu round number itu. 2100 kena nih. Kayaknya ya, kalau dari segi gambling ya. Karena kan di sini gambling namanya ya kan. Kita menggunakan ini kan imajinasi kita kan. Imajinasi kita, kemudian di sini sebelumnya ini harus kita ketahui juga. Oke. Sebelumnya konsolidasi teman-teman, jadi bahaya juga ya kan. Teng ini besar, tapi ini market maker di sini dalam weekly ya kan. Dalam weekly kayaknya sih 60% ya, tapi imajinasi sih, karena kita harus lihat datanya di sini dia ngapain kayak gitu. Tapi ya ini kena sih kayaknya nih, level itu. Ya kita lihat aja pergerakan di daily, bagaimana mereka memanipulasi trader-trader ya kan. Ya buat Bang Fuad ini sebagai contoh ya. Ya buat teman-teman yang lain saya nggak tahu ya. Mungkin strategi kalian berbeda, ya wajar-wajar aja ya. Oke, M1 gimana nih? Itu kita nggak usah perhatikan price lah. Wah, udah naik nih, tuh kan? 200 pip. Asal biru close aja gimana nih? nggak, kita biarin aja ya. Kita biarin aja dan kita akan lihat besok. Oke, wow, tuh kan? Gerakannya tinggi. Oke lah, siapa tahu nanti ke bawah, kita nggak tahu ya kan. Yang jelas begitulah analisanya dengan cara melihat market maker. Kalau market maker dilihat ini udah 2 hari, mereka udah mulai memasang kuda-kuda di sini. Jadi ini bentukan market maker di daily ya, atau algoritma lah. Kalau di daily masih algoritma kayaknya. Tapi semua algoritma ya. Cuma kalau di mingguan ataupun di bulanan itu lebih dikontrol oleh dealing desk. Oke, dealing desk. Cuma kalau di tetap sih eksekusinya algoritma kan, ada high frequency trading dan sebagainya. Ada komputer yang trading, ada yang manusia yang trading ya kan. Ini buat Bang Fuad ini di gold, di XAUUSD daily ya. Ini jelas banget waktu ini ya. Tapi kenapa kita nggak ambil ya? Sekarang ini lebih jelas lagi nih sebenarnya. Tapi dia tersembunyi. Ini kan kelihatan di sini tersembunyi. Oke lah. Terima kasih teman-teman. Mungkin sekarang disentuh nih TP-nya 1000 pips dalam berapa menit itu. 22 menit dari mana ya? Saya tadi mulai dari sini benar. Dari sini mulai pasang-pasang garis, ternyata langsung 1000 pips. Bukan 1000 pips, 1000 poin ya. 1053. Kencang banget nih. Ini kayaknya order si New York Session nih kayaknya. Itu 500 pip. Kalau di close udah bisa sih. Tapi kan teorinya jangan asal biru close kan. Ya kalau kita menggunakan konsep gambling ya bisa jadi kayak gitu. Kita maksudnya bukan konsep gambling ya, konsep probabilitas ya, kayak misalkan ketemu triangle ya kan. Ya udah kita untung-untungan aja, kita pasang SL di sini, TP di sini. Ya kan? Ya udah untung-untungan. Ini jangan di close, jangan pernah di close. Kalau tembus ya udah, kalau loss ya udah kan gitu. Tapi kalau bisa kontrol ya boleh juga sih. Oke, kita lihat aja nanti ya, sampai jumpa besok. Mungkin ini balik lagi, kita nggak tahu.
karena saya nggak kontrol di sini ya. Kalau mungkin saya melihat pergerakan di sini, saya bisa close dan ya itu dah. Oke, terima kasih teman-teman. Salam trader. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya akan melakukan update terhadap analisis kemarin yang sudah saya buat kemarin, ya kan? Dan ternyata teman-teman sesuai dengan pergerakan market maker, ya kan? Kemarin saya kalau nggak salah entry di sini. Oke, kalian bisa lihat di video saya awal, ya kan? Dan price itu sangat-sangat kencang karena di sana saya sudah katakan bahwa pergerakan market di awal ini sangat-sangat besar ya. Jadi itu adalah salah satu ciri dari market maker. Oke. Kalian bisa lihat market maker dari sini, kalian bisa lihat market maker dari M30, M15 ada nggak? Entry kita sebenarnya kemarin itu di area mana ya? Kayaknya di area sini ya. Saya kemarin menggunakan yang H4 kalau nggak salah ya. Ya, saya menggunakan H4 di sini. Saya entry-nya itu di area sini, udah jalan sih ya. Kayaknya daerah situ ya. Dan TP udah disentuh karena order udah nggak ada di sini. Oke. Nah, itu dia teman-teman, di H4 ini nyata banget market maker udah terlihat di sini ya, seperti yang saya analisiskan kemarin. Jadi di sini analisanya murni menggunakan price action ya. Nggak ada news, nggak ada apa. Oke, yang jelas price action. Bagaimana kita membaca market maker melalui candlestick yang mereka buat sendiri. Oke. Kenapa mereka membuat candlestick? Ya kalian tahu lah ya. Buat teman-teman yang belum profit konsisten ya kan. Kalian pengen belajar trading price action? Kalian bisa kunjungi website saya, di bawah deskripsi ini ada link video untuk membuka persepsi kalian. Yang pertama harus dibuka adalah persepsi, bukan technical analysis, bukan money management, dan bukan psikologi ya. Tapi persepsi juga bagian dari psikologi, mohon maaf ya. Cuma ya karena psikologi itu luas sekali ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak buka persepsi tentang apa itu trading ya, kalian cuma ikut-ikutan dengan teknikal menggunakan chart pattern ya kan. Sebenarnya chart pattern itu dengan engulfing itu sama aja kayak gitu, intinya cuma satu, cuma dia bisa dipecah-pecah menjadi beribu-ribu technical analysis ya. Kalau saya mau buat technical analysis, judulnya ganti aja teknikalnya cari yang baru, konsepnya ya udah dapat teknik baru. Tapi pada intinya dia hanya satu pergerakan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan salam trader.